Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Ketika saya melihat sebuah survei yang menunjukkan bahwa Prabowo semakin naik, kemudian Ganjar makin turun, kemudian ada satu lagi Anies sedikit-sedikit naik. Nah, dan ketika kita melihat hasil dari survei yang di situ ditampilkan Prabowo sudah di angka 46, sekian persen. Kemudian Ganjar turun yang dulu di atas 30%, ya kurang lebih biasanya beda 2 digit lah dengan Prabowo, tapi sekarang berada di angka 20%-an, yaitu tepatnya sekitar 24%, 25%, 23% seperti itu. Kemudian Anies yang dulu ya rata-rata itu di bawah 20%, seperti 18%, bahkan pernah 16%. Ya itu sekarang merangkak naik mau menyusul Ganjar. Bahkan ada di dalam salah satu survei itu menunjukkan bahwa Anies sudah menyalip Ganjar. Seperti itu. Dari tampilan-tampilan lembaga survei yang tidak hanya satu yang menunjukkan bahwa Prabowo melejit, Ganjar menurun, Anies semakin sedikit-sedikit merangkak, itu menunjukkan bahwa faktor Jokowi memang nyata-nyata ada di dalam dukungan, ada di dalam pengaruh yang mempengaruhi masyarakat untuk mendukung Prabowo Gibran. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa posisi di sini ya posisi abu-abu, di mana bukan pada posisi sebagai seorang penantang atau seorang oposisi ataupun posisi sebagai ataupun berposisi sebagai penerus, itu sangat penting. Sehingga ketika kita melihat bahwa posisi abu-abu di sini trennya menunjukkan sebuah penurunan. Posisi yang jelas satu, seorang Prabowo Subianto dan Gibran, posisinya jelas dia melanjutkan secara all out apa yang sudah dikerjakan atau program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi secara all out, didukung dengan yang namanya Gibran. Di situ menguatkan bahwa Prabowo memang benar-benar akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan atau sudah dijalankan oleh Jokowi. Kita bisa melihat Anies Baswedan dengan posisi atau memposisikan sebagai seorang oposisi, sebagai seorang yang melawan, itu posisinya jelas. Sehingga orang-orang yang memang tidak suka dengan Jokowi cenderung akan memilih Anies. Sehingga posisi Anies ini walaupun sekarang masih di bawah Ganjar, itu trennya akan naik karena mengambil suara dari sebagian dari suara Ganjar satu. Ya, seperti itu. Sedangkan sebagian suara Ganjar, sebagian besarnya itu ke Prabowo, dan sebagian kecil yang tidak terlalu suka atau memang tidak suka dengan Prabowo, akhirnya pilihannya hanya Anies. Seperti itu. Sehingga ada tren Prabowo naik drastis yang mengatakan bahwa Anies naik sedikit demi sedikit, kemudian Ganjar trennya turun. Itu menunjukkan memang benar bahwa abu-abu, posisi abu-abu itu tidak ada pada posisi yang ideal ketika masyarakat harus memilih. Ya, abu-abu itu kan tidak jelas, tidak hitam, tidak putih. Jadi abu-abu, setengah-setengah, yang artinya seperti itu. Sehingga masyarakat akan semakin meninggalkan. Sehingga saya pikir strategi seperti ini itu adalah strategi bunuh diri, di mana masih berada dalam pemerintahan, masih berada pada posisi partai yang sekarang mengusung Jokowi, masih berada pada yang namanya pendukung-pendukungnya yang
mendukung dia itu adalah pendukung Jokowi, sehingga ini dilematis ya, karena semakin menurun seperti itu, sehingga posisi ini memang tidak ideal, apalagi kalau ingin terus dilanjutkan. Ini benar-benar tidak ideal, karena memang survei sudah membuktikan bahwa mereka semakin lama kampanye itu bukannya maju ya, bukannya naik elektabilitasnya yang diharapkan mereka kemarin itu bisa tembus atau minimal mendahului lah Prabowo, itu ternyata malah semakin turun, sehingga ini tidak enak. Posisi abu-abu itu tidak enak, tidak hitam tidak putih, itu posisi yang memang dilematis ya. Di satu sisi kecewa karena Jokowi lebih memilih Prabowo, lebih memilih Prabowo untuk menjadi penerusnya daripada memilih Ganjar Pranowo ya, dengan bukti yang jelas bahwa putranya Presiden Jokowi itu sekarang berada di kubu Prabowo. Itu secara tersirat itu sudah jelas-jelas bahwa Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo. Itu secara ini hal-hal seperti ini bukan suatu kebetulan, dan hal seperti ini bukanlah hal yang tidak lari atau luput dari perhatian Jokowi atau luput dari yang namanya izin Jokowi. Tidak mungkin hal besar seperti ini seorang anak tidak izin pada orang tuanya, kan tidak mungkin. Sehingga saya kembali mengatakan bahwa posisi abu-abu ini sangat dilematis. Makanya saya pikir entah apapun yang dilakukan Jokowi sekarang, saya pikir posisi yang paling tepat adalah tetap menjunjung tinggi seorang Jokowi, tidak menghina, tidak menjelek-jelekkan, ataupun tidak yang namanya menunjukkan kekecewaan. Ketika posisi yang seperti ini ditinggalkan oleh Jokowi, maka seharusnya dia akan lebih menggait, menunjukkan bahwa posisi yang paling aman itu sebenarnya ada pada posisi saya, seperti itu. Ini yang seharusnya dilontarkan ataupun ditunjukkan oleh para dari TPN ya, tim pemenangan Ganjar itu. Seharusnya seperti itu, bukan malah menyerang Jokowi, itu bunuh diri. Saya katakan lagi seperti itu. Sehingga Ganjar dan lain-lain, apalagi para buzzer-buzzernya, itu seharusnya semakin menunjukkan bahwa Jokowi ini kinerjanya bagus, akan mendukung Jokowi secara totalitas. Maka ini pendukung Jokowi yang sebenarnya itu tidak akan lari ya. Tapi sekarang sepertinya memang sudah telat, karena di bulan Desember ini posisi Ganjar itu sudah menunjukkan tren menurun, bahkan sudah sebagian ada dari sebuah lembaga survei yang menunjukkan bahwa Ganjar sudah disalib oleh Anies. Terus bagaimana? Sekarang apakah mau kembali all out mendukung, tidak menjela Jokowi? Ya seharusnya seperti itu mulai dari sekarang, karena ini belum selesai, karena ini belum terlambat saya pikir kalau ini dilakukan. Tapi memang agak memalukan ya, seperti yang dikatakan oleh Denny Siregar ya, memalukan dalam salah satu cuitannya, mungkin memalukan sekali ya, yang kemarin menyerang-nyerang sekarang balik memuji, itu memalukan. Tapi ya nggak tahu ya, seperti itu yang dikatakan Denny Siregar. Apakah itu sebuah yang namanya gimmick ataupun bagaimana, kita juga tidak tahu. Yang jelas yang terjadi seperti itu. Ketika ini dilanjutkan terus berarti semakin merosot. Maka saya mengatakan bahwa ketika nanti tidak satu putaran ya,
ketika nanti memang pemilu itu ada 2 putaran, maka yang mempunyai peluang untuk maju ke putaran kedua adalah satu Prabowo Gibran, yang kedua adalah Anies Baswedan dan Caimin. Itu kemungkinan yang mempunyai peluang lebih besar daripada Ganjar dan Mahfud MD. Saya pikir seperti itu. Sehingga ini memang sebuah dilematis. Saya katakan Anda belum terlambat. Segera sekarang menunjukkan ya, istilahnya mengambil hati Jokowi kembali, kemudian menunjukkan bahwa masih loyal dengan Jokowi, ya seperti itu. Jadi buzzer-buzzer yang kemarin seperti itu, ya itu buang saja, saya pikir seperti itu. Karena hanya merugikan, karena akan hanya membuat kekalahan itu terlihat semakin nyata. Kekalahan itu terlihat semakin nyata dengan survei terbaru di bulan Desember juga yang menyatakan bahwa Gerindra sudah menyalip PDIP. Itu kentara. Berarti memang benar-benar posisi PDIP itu menurun. Kalau dulu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu apa kalau tanpa PDIP, ternyata kebalikannya. PDIP itu apa tanpa Jokowi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.